Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bahwa kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, setiap doa yang dipanjatkan dijamin akan dikabulkan. Namun kembali lagi kepada diri sendiri, apakah sudah memanjatkan doa dengan benar? Perhatikan beberapa perkara yang menyebabkan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa menjadi salah satu cara berkomunikasi umat muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui doa, kita bisa meminta apapun kepada Sang Khalik, termasuk meminta perlindungan di dunia dan di akhirat, meminta rezeki yang halal, ataupun sekedar meminta dilancarkan setiap urusannya. Berdoa bisa dilakukan kapanpun, meski kita harus tetap memperhatikan adab. Doa hendaknya disampaikan dengan bahasa yang baik dan lembut, serta tidak mengandung bahasa yang terkesan memaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji akan mengabulkan doa yang dipanjatkan setiap umat muslim, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 60 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu benar. Artinya ketika sebuah doa belum terkabul, maka kita harus berkaca dan melakukan introspeksi diri. Apakah semua doa sudah dipanjatkan dengan benar atau belum? Ada beberapa perkara yang ternyata dapat menghambat terkabulnya doa. Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Nafaisul Uluwiyah fi Al-Masal Al-Sufiyah menjelaskan, ada 5 perkara yang merintangi terkabulnya doa. Ya, karena doa yang belum dikabulkan oleh Allah bisa jadi karena terhalang rintangan-rintangan tertentu, seperti makan makanan haram, memakai pakaian haram, sering menzolimi orang lain, atau doa itu dipanjatkan dengan hati yang lalai terhadap Allah. Rasulullah bersabda, ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Doa yang tidak terkabul juga bisa jadi disebabkan oleh perbuatan memutus tali silaturahim. Namun sejatinya sebagai seorang muslim hendaknya harus ikhlas dan percaya bahwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketetapan yang terbaik.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lalu apa saja yang menyebabkan doa kita bisa menjadi tidak terkabul? Yang pertama, makan dan mengenakan pakaian haram. Mengutip dari buku Agar Doa Selalu Dikabulkan oleh Allah, ya, karangan Muhammad Syafi'i Al-Bantani, disebutkan bahwa konsumsi makanan haram dan mengenakan pakaian haram menjadi penyebab doa tidak terkabul. Doa orang yang darah dan dagingnya berasal dari rezeki yang haram akan merintangi doa itu sampai kepada Allah. Oleh karenanya pastikan selalu mengkonsumsi makanan halal dari sumber yang halal. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan Abu Hurairah. Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, berbuat zolim pada sesama. Seorang yang berlaku zolim akan mendapatkan azab yang pedih. Perbuatan zolim pada sesama ini juga menjadi penyebab terhalangnya doa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, adapun kezoliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezoliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Yang ketiga, tidak membaca tahmid dan sholawat. Salah satu adab dalam berdoa adalah mengawali doa dengan membaca tahmid atau pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadlah bin Ubaid radhiyallahu an berkata, kami duduk di tengah-tengah Rasulullah, lalu datang seorang laki-laki, kemudian dia sholat. Setelah selesai sholat, dia berdoa, ya Allah, ampuni dan sayangilah aku. Lalu Rasulullah bersabda, engkau terburu-buru wahai saudaraku, apabila engkau selesai sholat, maka duduklah dan pujilah Rabbmu dengan sebaik-baik pujian, kemudian bersolawatlah untukku, setelah itu berdoalah. Kemudian laki-laki itu sholat lagi. Setelah selesai sholat, dia bertahmid atau memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, wahai saudaraku, sekarang berdoalah, niscaya doamu akan diterima. Hadis riwayat Tirmizi. Imam At-Tabrani meriwayatkan setiap doa seseorang terhalang sehingga ia bersolawat kepada Nabi SAW. Dalam hal ini Umar bin Khattab juga berkata, sebuah doa akan digantungkan di antara langit dan bumi kecuali dengan membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, gemar berbuat dosa dan maksiat. Penyebab lain tidak terkabulnya doa adalah terhalang oleh dosa dan maksiat. Seseorang yang rajin beribadah dan berdoa namun juga gemar berbuat dosa dan maksiat, maka dosa dan maksiat itu berpotensi menjadi penghalang terkabulnya doa. Rasulullah bersabda, doa seseorang akan dikabulkan selama dia tidak berbuat dosa dan memutus silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, memutus silaturahim. Doa yang tidak terkabul juga bisa disebabkan oleh silaturahmi yang terputus. Orang yang memutus tali silaturahmi dengan keluarga atau kerabat maka akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Menyambung silaturahim adalah perintah Allah yang ditegaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqum min nafsi wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum
thumma rijalan kasiro wa nisa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiban, yang artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ya, Quran Surat An-Nisa ayat pertama. Banyak manfaat dari silaturahmi. Selain memudahkan terkabulnya doa, silaturahmi juga memperpanjang umur dan melancarkan rezeki. Ya, demikianlah 5 hal atau 5 perkara yang bisa menyebabkan doa kita menjadi tidak terkabul. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.